Ayah, tenang saja, aku pasti akan cari uang untuk menyembuhkanmu. Nih, Shen. Kondisi tubuhmu tak bisa donor darah lagi. Untuk suamimu, pakai stok darah rumah sakit. TAPI. Paman, dokter darah di rumah sakit mahal sekali, kami tak mampu. Bukannya dulu bilang kalau aku tumbuh 3 cm, boleh donor darahku untuk ayah? Sekarang aku sudah tinggi. Ibu dan anak ini, hari ini beruntung, RS baru keluarkan aturan, tiap pasien boleh dapat darah gratis sekali. Hari ini kalian berdua, tak perlu donor darah. Benar, terima kasih dokter. Makasih ya. Tak apa. Xiao, kamu anak yang baik. Ibumu kesehatannya buruk, dengarkan dia, jaga ibumu baik-baik, mengerti? Mengerti, terima kasih dokter. Ayo pergi. Dokter, rumah sakit kita. Tak ada aturan darah gratis. Kok. Ibu anak ini berjuang, sangat sulit. Siapkan transfusi. Aku yang bayar. Tingzi. Nasibmu sangat sial. 7 tahun lalu. Kamu kecelakaan. Selamat tapi hilang ingatan. Kukira, kita bisa bahagia. Hanya Xiao. Kau mau pakai marga Chen? Kukira kita bisa terus bahagia. Tapi tak disangka. Kau kena penyakit aneh. Koma sampai sekarang. Sayang. Tenang saja. Aku pasti sembuhkanmu. Bu Xiao akan berusaha cari uang untuk selamatkan ayah. Xiao, sejak kecil, kau ikut ibu, menderita bersama. Marah pada ibu? Xiao takkan marah asal bisa bersama ayah ibu. Xiao sudah senang. Aduh bu, kita harus berjualan, nanti tempatnya habis. Baik, Eo. Tolong periksa ini. Pernah lihat orang ini? Heng, kau ada di mana sebenarnya? Ibu. Ibu, kenapa ibu bagi Flea di sini? Kalau sampai heat stroke, bagaimana nanti? Lebih baik mati kepanasan. Kalian tidak mau cari Tingzi, aku cari sendiri. Kalau tak temukan Tingzi, aku mati pun tak berani jumpa leluhur keluargaku. Ibu, kami terus mencari Tingzi selama ini. Benar. Ibu, tak temukan Tingzi. Kami juga gelisah. Gelisah? Kalian tak terburu-buru sama sekali. 3 hari, ku beri waktu 3 hari. Kalau tak temukan Tingzi, siapkan jenazahku. Ibu jangan marah. Kami akan segera cari. Benar. Bila ibu jatuh sakit, bahaya sekali. Benar, Ibu. Cepat pergi. Mama. Kakak. Sudah 7 tahun. Kalau bisa temukan Tingzi. Sudah lama ketemu. Tak temukan tetap harus cari. Sebarkan kabar. Siapapun beri petunjuk. Keluarga gu bayar 1 miliar. Heng, di mana kau? Sudah 7 tahun.
Nenek sangat merindukanmu. Apa kau juga ingin sekolah? Maafkan Ibu. Ibu tak mampu. Ibu, jangan menangis. Xiao-Xiao tak mau sekolah, hanya ingin cari uang untuk obati ayah. Hetai. Ayo. Mama, ada nenek di sana terbaring di tanah. Cek nenek itu. Nek, kenapa? Nenek bangun! Nenek mungkin heat stroke. Pingsan. Belly air untuck nenek. Tingji. Kemana saja kau? Nenek sangat merindukanmu. Nenek, kamu salah orang. Aku perempuan, bukan cucu laki-laki nenek. Aku ini bodoh sekali. Bagaimana mungkin dia adalah Tingzi? Tapi alis dan matanya, hidung ini, sama persis dengan Tingzi kecil dulu. Mirip sekali, Tingzi hilang sudah 7 tahun. Anak ini, kelihatannya baru. Perumur namatau 7 tahun. Jangan-jangan, apa mungkin dia? Anak Tingzi? NK, siapa namamu? Aku Chen Xiao-Xiao. Marga Chen. Bukan Margagu. Nenek, kalau nenek tidak apa-apa, aku akan pergi dulu. Baik. Xiao terima kasih. Tolonglah aku. Tanda lahir bulan Sabat. Ini adalah ciri keluarga Gu, tanda garis keturunan. Nenek, apa ini? Ini adalah tanda khusus keturunan Gu. Berbentuk bulan Sabat. Ayahmu, kakekmu, dan kakak perempuanmu juga punya. Kenapa dia punya tanda keturunan Gu? Ini mirip sekali dengan Tingzi. Di lengannya ada tanda keturunan Gu. Tidak mungkin salah, pasti ini anak Tingzi. Yang pakai tongkat ini pasti istri Tingzi. Ayo pergi. Mana orangnya? Kemana mereka pergi? Kakak pertama. Cepat aja kakak kedua dan ketiga. Aku menemukan istri dan anak Tingzi. Ibu. Nenek. Kalian bertiga imut sekali, kenapa lama sekali? Cucu buyutku. Dan menantu cucu. Orangnya sudah tidak ada. Bu, saya menerima telepon ibu, dan langsung ke sini. Apa ibu yakin? Itu istri Tingzi, dan anaknya? Benar, Bu. Apa ibu tidak salah lihat? Mana mungkin salah lihat. Di lengannya ada tanda khas keluarga Gu. Tanda bulan Sabat. Pasti anak Tingzi. Tanda lahir bulan Sabat. Pasti keturunan keluarga Gu. Pasti. Bu. Apa ibu yakin itu? Tanda lahir keluarga Gu? Apa ibu tidak salah lihat? Kamu ini, mataku belum rabun. Melihat dengan jelas. Keberita. Walaupun dia bukan anak Tingzi. Dia tadi menyelamatkanku. Karena itu, kalian harus menemukannya. Berterima kasih padanya. Mengerti? Menyelamatkanmu? Apa yang terjadi? Aku tadi terkena heat stroke. Untung anak itu menyelamatkanku. Kalau tidak, nyawaku sudah melayang. Kamu tidak tahu, cucu buyut dan menantu cucuku. Kurusnya menyayat hati.
Apa? Ada hal seperti itu? Ibu, anakmu mengerti. Walaupun anakmu berusaha sekuat tenaga, akan menemukan mereka berdua. Kalian semua dengar. Carry orang sekarang. Setelah menemukan mereka, segera laporkan padaku. Mengerti? Baik, Tuan. Ningxue, Ningxuang, kalian berdua, cari di sekitar sini. Kalian bertiga, ikut aku. Xiao. Kakek MA, sudah tua, tidak bisa berjualan lagi. Nanti tempat ini untukmu. Mau? Oh ya. Jangan berjualan di pinggir jalan lagi. ITU berbahaya. Jengga. Xiao, cepat berterima kasih. Terima kasih, Paman. Terima kasih, Kakek Ma. Tidak apa-apa. Jika ada apa-apa panggil paman. Ok? Terima kasih. Kakning, bukankah biasanya pesan makanan online? Kenapa hari ini? Ke pasar? Jangan dibahas. Kemarin dapat uang palsu. Jengkel sekali. Ah, Nanti ku cari kesempatan. Bantu aku ya. ini tidak baik. Sudah ketemu? Tidak ketemu, kalian tidak berguna. Jika tidak menemukan, cucu buyut dan menantu cucuku, akan kukeluarkan dari keluargaku. Harta keluargaku, jangan harap dapat. Bu, itu kan menantuku, cucu perempuan kandung. Hari ini, biar saya mati pun, saya harus menemukan mereka. Kedua anak itu sangat kurus. Pakaiannya juga buruk. Menantu cucu saya itu bahkan memakai kruk. Entah apa saja penderitaan yang mereka alami. Ini semua salahku. Kenapa saya sebodoh ini? Kenapa saya tidak menghentikan mereka? Melihat dengan mata kepala sendiri, mereka pergi. Halo, apakah kamu pernah melihat ibu dan anak perempuan? Gadis kecil itu, kira-kira berumur 6 atau 7 tahun. Ibunya juga memakai kruk. Gadis Kessel, kruk. Apakah kalian berbicara tentang Xiao dan Wanting? Benar. Gadis itu, namanya Xiao. Apakah Anda tahu di mana dia? Saya tahu. Tapi, apa yang kalian inginkan darinya? Kami adalah keluarganya. Saya kakeknya. Kakek kandung. Saya paman buyutnya. Saya paman buyutnya yang ketiga. Apa? Kalian adalah keluarganya? Kalian sekeluarga ini terlalu kejam. Kejam? Bukan maksud saya begitu. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Apakah kalian tahu? Anak bernama Xiao ini sangat menderita 7 tahun lalu. Ayahnya sakit. Sampai sekarang belum bangun. Ibunya, demi mengobati ayahnya, setiap beberapa hari harus diambil darahnya untuk transfusi ayahnya. Tubuhnya lemah. Sekarang bahkan harus memakai kruk. Lihatlah kalian semua memakai emas dan perak. Ada nenek, ada kakek. Kenapa kalian tidak bisa membantunya? 7 tahun lalu. Sakit parah, transfusi darah. Ini. Ternyata benar. Dia adalah Tingzi. Cicit perempuanmu, cucu perempuan kandungku. Semuanya cocok, Bu. Transfusi darah menyelamatkan Tingzi. Hingga harus memakai kruk. Istri keponakanku ini sangat malang. Ibunya memang malang. Tapi, yang paling malang adalah anak bernama Xiao itu. Demi mendapatkan uang untuk mengobati ayahnya, anak ini setiap hari pukul 3 pagi, sebelum petugas kebersihan datang, Manguette en passant pas. memulung sampah. Setiap hari setelah memungut botol, harus pergi ke rumah sakit merawat ayah. Ayah, tenang saja. Aku pasti akan mendapatkan uang dan menyembuhkanmu. Kemudian membawanya dan ibunya berjualan di mana-mana untuk mendapatkan uang. Setiap kali anak-anak sekolah lewat sini, Itu Xiao. berdiri tegak di sana, menatap dengan mata kosong. Kadang aku berpikir, Ya Tuan, manga pas jadi Begini? anak sekecil ini
harus menderita begitu banyak. Kalian ini, bagaimana bisa tega? Cucu kesayanganku, aku minta maaf padamu. Keponakan cucuku, tenanglah. Asal kamu pulang, aku pasti akan menyekolahkanmu ke sekolah terbaik. Asal kamu kembali, kakek buyut akan menyewa guru terbaik, mengajarinya bermain piano dan menari. Pokoknya semua bisa. Bisakah Anda memberitahu saya? Di mana mereka tinggal? Kami tidak tega. Cucu laki-laki saya, Hailong 7 tahun lalu. Kami terus mencari mereka. Hailong. Tidak heran. Baiklah. Jika tidak ada masalah. Dia berjualan di pasar. Pazer. Anak-anak, cepat ke Pazer. Terima kasih. Tidak kusangka, adik Yanzi kita sudah punya anak. Kenapa? Kenapa menghela napas? Kata nenek. Anak itu kurus dan menyedihkan. Selama ini di luar, pasti sudah menderita. Memang benar. Tapi, Kak, jangan khawatir. Setelah kita membawanya pulang, ada nenek di rumah, dan paman serta yang lain, keponakan kecil kita ini, dan istri adik Yanzi, pasti akan dimanja. Baiklah, jangan cerewet. Mari kita temukan dia dulu. Jual sayur. Ku beritahu ya, ingat, bantu aku nanti. Kakning. Kita benar mau menghabiskan uang di sini? Tidak perlu, quand? Kamu juga tidak kekurangan. Seratus yuanini. Aku tidak kekurangan, tapi aku tidak mau rugi. Jangan banyak bicara. Ingat, ikuti saja aku. Kalau ketahuan orang, bagaimana? Kenapa takut? Suamiku sebentar lagi datang. Suamiku itu orang jalanan. Kalaupun ketahuan, memangnya kenapa? Jangan cerewet, lihat saja aku. Itu anaknya. Ayo. Jangan, Kak. Anak Kessil juga suzajualan. Kenapa kamu cerewet? Kakak mau beli sayur, murah kok. Seledri ini berapa? 5 yuan. Ambilkan satu. Ini. Apa yang kau lihat? Cepat cari uangnya. Kakak, bisakah uang ini ditukar? Tukar yang lain. Maksudmu apa? Kakak, aku tidak bermaksud buruk, tolong tukarkan untukku, yang ini terlalu baru, takut kotor. Kotor apanya? Jangan cerewet. Cepat kembalikan uangnya. Aku kakak. Aku apa lagi? Jangan banyak bicara. Cepat kembalikan. Kakak, uang ini, aku rasa ada yang tidak beres. Dasar kamu, apa yang kamu omongin? Maksudmu, aku beri uang palsu? Bukan. Kakak, aku tidak bermaksud begitu. Tolong ganti saja, aku mohon ya. Bukan, kamu harus cepat kembalikan. Dengar ya kamu, cepatlah. Kak, kalau gini, sayur ini untukmu saja, uangnya tidak usah. Maksudmu apa lagi? Aku tidak mampu beli sayurmu ini, dengar ya, hari ini harus kembalikan. Kakning. Diam kamu, jangan banyak omong. Aku tidak bisa kembalikan uangmu, ini bermasalah, coba lihat sendiri. Dasar kamu, bilang uangku bermasalah. Masalah apa uangku? Aku tahu. Apa kamu menyembunyikan uang yang tadi aku beri, ganti dengan palsu? Bukan. Diam kau, aku tadi memberi uang asli, sekarang jadi palsu, masih bilang tidak? Jangan kira aku tidak tahu. Apa niatmu sebenarnya? Kamu hanya mengandalkan usia muda, pura-pura 5 di sini, supaya dikasihani. Bohongnya? Dengar baik-baik, aku tidak tertipu. Hari ini harus kembalikan uangku, kembalikan. Kak, aku benar-benar tidak menukar uangmu, Kak. Bukan? Mbak, kenapa neko begitu? Aku lihat dari tadi, uang ini memang punyamu sendiri. Kamu terima uang palsu, lalu mau tuduh anak kecil masih punya hati nurani? Omong kosong. Kalian berdua sudah pasti sekongkol.
Berani-berani mukul orang? Kenapa pukul orang? Cubicle Cow, memang kamu yang kupukul. Ada masalah? Lihat diri sendiri dulu. Tingkahmu seperti apa? Di sini, berkolusi nakali aku ya? Dasar, terakhir kuperingatkan, sekali lagi, cepat kembalikan uang asliku. Kembalikan, kalau tidak. Jangan! Aku hancurkan lapakmu. Jangan! Jangan! Xiao Xiao. Berhenti. Jangan sakiti anakku. Ini muncul lagi, yang dewasa. Aku sudah paham. Kalian ibu dan anak, satu pura-pura kaget, satu pura-pura lemah, sama-sama brengsek. Tidak. Kumohon, jangan injak sayuranku. Minggir, jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Jangan ganggu ibuku, dia sakit-sakitan. Keterlaluan sekali kau. Orang cacat saja kau pukul, kau benar-benar suka menindas orang. Kurasa uangmu itu palsu. Kau sendiri tidak bisa bedakan. Masih salahkan anak ini? Buell, aku tidak mungkin tidak tahu, uangku asli atau palsu. Justru si imut ini, tukar uang asliku, dengan uang palsu. Ning, sudahlah. Ayo kita pergi. Diam kau. Dia yang menukar uang kita. Mengapa kita yang harus pergi? Aku tidak menukar uangmu, aku tidak akan kutunjukkan. Lihatlah, ini saja uang yang kumiliki. Ini uang untuk beli obat ayahku. Aku tidak punya uang 100 sama sekali. Mana mungkin aku menukar uangmu? Coba lihat. Kau lihat sendiri. Kau cuma mau membuli anak kecil ini, yang mudah ditindas. Dia sudah bekerja keras untuk biaya pengobatan ayahnya. Sudah cukup menderita. Uang 100 saja tidak punya. Mana mungkin menukar uangmu? Omong kosong, Yuanku, pasti ada padanya. Dia takut mengeluarkannya. Uang 100 ini bukan milikku. Kalau tidak menukar uang, dari mana uang ini? Pembohong kecil, sudah ada bukti, masih mau mengelak? Benar ada uangnya. NAK, aku tadi membelamu tapi, kau benar-benar menukar uang? Tahu wajah tapi tak tahu. Isi hati seseorang. Tadi kulihat kau. Menanjus menyedihkan. Kukira kau benar-benar difitnah. Aku tidak. Aku sungguh tidak menukar uangmu. Aku tak tahu dari mana uang 100 itu berasal. Sekeras kepala, masih belum sadar. Apa uang ini? Bisa jalan sendiri, masuk ke sakumu? Minggir. Minggir. Maaf. Permisi. Xiao Xiao. Ada APA Xiao Xiao? Dia belly sawer. Anak ini, tukar uang 100 asli, dengan palsu. Dan, sudah tertangkap basah, masih ngotot menyangkal. Tidak mungkin. Xiao Xiao bukan anak seperti itu. Paman dokter, aku benar tidak tahu uang 100 itu berasal dari mana. Keras kepala. Xiao Xiao Zhonggang takut. Paman akan membuktikan, ya? Aku dokter penanggung jawab, ayahnya. Semuanya. Ayah anak ini, dirawat di rumah sakitku. Uang 100 ini, kuselipkan diam-diam. Pagi tadi, dia tidak tahu. Ayahnya koma karena sakit parah. Ibunya, sehatnya selalu buruk. Semua tanggungan keluarga, ditanggungnya sendiri dengan mengais sampah. Jualan di pinggir jalan. Karakter anak itu, saya tahu. Saya jamin dengan nyawa. Anak ini, mustahil, mencuri uang. Ternyata begitu. Kubilang anak ini tidak seperti pencuri. Uangnya pasti dari kamu. APA, ada kejadian seperti ini? Kamu keterlaluan. Omong kosong. Aku sama sekali tak tahu, uangku ini palsu. Aku ini bukan orang takwaras. Uang hari ini, anggap saja ganti rugimu. Masalah ini, takkan kupermasalahkan. Kembalikan. Tasku. Dasar anak nakal,
Kau tahu tas ini, berapa mahalnya? Ini merek ternama, model terbaru, baru kubeli. Maaf Kak, aku tidak sengaja. Kau nodai tasku. Cukup dengan maaf, dengar ya. Tas ini, harus ganti Rp30.000. Tak boleh kurang, ganti rugi. Di sana ada. Apa ya? Aku dengar, ada anak menangis. Menurutmu, Mungkinkah adik Tingzi? ayo, periksa situ. Tas ini hanya tergores sedikit. Kau minta ganti rugi 30.000? Kau keterlaluan. Kulihat karaktermu ini, dari atas sampai bawah, pasti tas ini juga palsu. 30.000 apanya? Paling cuma Rp300. CH. Omong kosong. Ok. Kalian bersekongkol, membuliku ya? NAK, jangan kira, hanya kau yang dibantu. Suami, cepat ke sini, ada yang membuliku. Sayang. Minggir. Sudah bosan hidup, ya? Berani membuli istriku. Suami, anak kecil ini membuat tas baruku jadi kotor. Aku suruh dia ganti 30.000. Akibatnya, orang-orang ini bersekongkol membuliku. Jadi, kalian membuli istriku? Kamu? Bicara. Omong kosong, jelas-jelas istrimu menipu anak kecil pakai uang palsu. Lagi pula. Hanya tas yang kotor. Kan? Kenapa harus? Kenapa harus? Karena dia istri Huang Hai. Istriku pakai uang palsu. Memangnya kenapa? Dia pakai kau simpan saja. Kalian ini tidak masuk akal. Aku ini memang tidak masuk akal. Kenapa? Nok. Dengar paman bicara. Suruh ibumu beri paman 30.000. Paman tidak akan mempermasalahkan. Paman, aku tidak punya uang. Tidak punya uang? Tidak punya uang? Jangan salahkan paman. Jenggen, aku mohon. Sayurnya tidak jadi kami beli. Uangnya juga tidak perlu. Lepaskan kami. Gadis ini cantik juga. Tidak punya uang untuk ganti? Ganti dengan cara lain. Kemari. Bawa anak ini dan gadis cantik ini bawa pergi. Lepaskan aku, lepaskan aku. Lihat tanda lahir itu, Kak. Berhenti. Anak, kamu. Benar. Itu dia. Kakak, kalian siapa? Sayang. Seharusnya jangan panggil kakak. Harusnya panggil bibi. Bibi. Dari mana datangnya? Dua gadis kecil cantik? Apa kalian mau bayar utang untuk anak kecil ini? Memikolku? Kalian tahu aku ini kerja apa? Aku tak peduli kau kerja apa. Berani menendas. Ibu dan anak ini, Pantas dipukul. Dasar kau imut, berani memukul suamiku? karena kalian, xiao-xiao kami, harus ganti rugi 30.000 yuan, ya? Dasar kau imut. Berani menyentuhku? Kujamin kau takkan melihat matahari esok. Aku sangat takut, sayang. Aku sangat ketakutan. Suamai. Si imut ini hanya menggertak. Aku baru saja menghabiskan 30.000 yuan untuk membeli tas merek ini, dinodai oleh benda kecil ini. Hari ini harus membuatnya ganti rugi. Merek. Tas yang kau bawa itu, tas ini,
Sekilas saja sudah kelihatan palsu. Mungkin bahkan tak sampai 300 yuan. Omong kosong. Suamai, jangan buang-buang waktu dengan mereka. Cepat suruh anak itu bayar. Aku tak peduli kalian siapa. Hari ini uang ini harus kudapatkan. Jika tidak, kalian berdua ikut denganku. Kau mau apa? Mau apa? Sebentar lagi kau akan tahu sendiri. Bawa pergi. Berhenti. Hari ini akan kulihat siapa yang berani menyentuh orang dari keluarga Gu. Dari mana datangnya sekelompok orang yang tak tahu diri ini? Berani menendas kukuku? Nanti akan kuhitung denganmu. Dasar orang tua. Kalian semua, mari. Suamai. Baik. Kalian tak mencari tahu dulu siapa aku? Huang Hai, kalian semua mati hari ini. Aku tak perlu tahu siapa kau, tapi menindas keluarga Gu harus mati. Keluarga Gu yang mana? Di Daxia. Ada keluarga Gu mana lagi? Keluarga Gu, orang terkaya di Daxia. Kalau begitu, kau adalah Ingat baik-baik, namaku Gu Yuanting. Gu Yuanting. Orang terkaya di Daxia. Gu Yuanting. Tuan Gu, saya salah. Bahkan jika Anda orang terkaya di Daxia, lalu ibu dan anak ini, apa hubungannya dengan Anda? Apa hubungannya dengan Anda? Hubungan APA, buyer Kubaritahu. Ya. Adalah cucu perempuan kandung Gu Yuanting. Putri kecil keluarga Gu, penerus masa depan. Tuan Gu, kami benar-benar tidak tahu bahwa dia cucu Anda. Maaf, ampuni aku. Cantik. Ini semua salahmu. Tuan Gu, itu semua karena wanita cantik ini. Apa yang dia lakukan sejak awal, saya sama sekali tidak tahu. Ampuni aku. Seseorang, Bawa mereka pergi. kirim mereka ke penjara. Tuan Gu, Lepaskan aku. Xiao. Cucu buyutku. Akhirnya aku menemukanmu. Nenek, itu Anda? Apakah Anda merasa lebih baik? Sudah. Terima kasih padamu. Tapi mulai sekarang, jangan panggil aku nenek. Panggil aku nenek buyut. Nenek buyut. Oh, benar. Kamu wanting kan? Anda mengenal saya? Aku neneknya Tingzi. APA. Anda neneknya Tingzi? Wanting. Aku ayahnya Tingzi. aku paman kedua Tingzi. Aku paman ketiga Tingzi. Tingzi yang kalian bicarakan? Apakah benar-benar Tingzi yang saya kenal? Apakah Tingzi itu? Tidak mungkin salah. Tanda lahir bulan Sabat ini adalah tanda garis keturunan khusus dari keluarga Gu kami. Menantu perempuan. Sekarang kamu percaya, kan? Aku benar-benar. Kakek kendang xiao. Xiao cepat peluk kakek. Cepat pergi. Jangan sentuh cicitku. Ibu. Di depan anak-anak, kasih muka dikit. Apa kamu benar, kakekku? Xiao. Aku benar kakekmu. Kakek kandung. Hebat. Xiao punya kakek. Mama, Xiao punya kakek. TAPI. Aku tahu mau tanya apa. Tunggu sebentar, kita cari tempat. Aku jelaskan. Pelen padamu. Iya adik ipar. Lebih baik beritahu dulu. Di mana Tingzi sekarang? Keluarga besar kami.
sudah 7 tahun mencarinya. YK, benar? Benar, katanya Tingzi sakit, Paratidak. Nak, bawa kami, temui Tingzi dulu. Nenek mohon padamu. Tingzi. Buka matamu, lihat nenek. Tak, apa sebenarnya terjadi? Nenek, cucumu karena kecelakaan mobil, mengalami kerusakan. Otak dan organ, kehilangan. Selama ini, bergantung transfusi. Untuk bertahan. Jadi kakak bisa sembuh? Kalau operasi normal. Suksesnya tinggi. Tapi apa? Kalian butuh apa? Keluarga gu pasti penuhi. Tenang dulu, nenek. Meski operasi beresiko. Golongan darah, cumulanka. Stok darah di sini sangat terbatas. Ini aneh, katanya tadi, anakku bertahun-tahun, hidup dari transfusi. 6 tahun ada stok, sekarang kosong? Apa yang terjadi? Nenek, selama 6 tahun. Alazan cucumu. Bisa bertahan, karena Wanting terus. Memberi transfusi. Wanting menyelamatkannya, sampai kehabisan darah, kekurangan nutrisi, hingga lumpuh. Wanting. Nak, kau menderita. Nenek minta maaf, keluargaku sudah mengecewakanmu. Nenek, Tingzi suamiku. Ini kewajibanku. Dokter, penyakit Wanting bisa sembuh? Nenek, rumah sakit kami punya nutrisi khusus. Cuma perlu 3 suntikan, bisa pulihkan Wanting seperti semula, tapi harganya mahal. Tak peduli berapa, beri obat terbaik, sembuhkan Wanting. Baik, segera atur, obati Wanting. Kakak pertama, kedua. Ibu, perintahnya? Segera akuisisi rumah sakit ini. Hubungi tim medis terbaik dunia. Hubungi Bank Dar Global. Gunakan fasilitas medis tercanggih. Dengan perawatan medis terbaik, sembuhkan Tingzi dan Wanting. Benar. Xiao. Nenek buyut lihat kamu kurus. Kasihan sekali. Nenek sangat sedih. Ini salah nenek buyut. Jika tak salah enggak. Hari ini ulang tahun Xiao Xiao. Apa? Hari ini adalah ulang tahun cucu kesayangan. Bagus. Kalau begitu hari ini, kita bisa beri Xiao kejutan spesial. Xiao. Mau hadiah apa? Tantiong Belikan. Tante Xiao Xiao tidak mau apa-apa. Kenapa tidak, Xiao? Hari ulang tahunmu. Kamu mau apa saja, nenek buyut akan belikan. Istirahatlah yang baik di rumah sakit. Nenek akan beli hadiah untuk Xiao. Ning Shuang. Kalian berdua tetap di sini, jaga baik-baik Tingzi dan Wanting. Xiao. Mau mainan tidak? Kakek akan belikan semua mainan di toko ini, untukmu, bagus kan? Xiao. Kalau suka mainan, kakek kedua akan beli pabrik mainan terbesar di dunia. Khusus membuat mainan untuk Xiao saja. Setuju? Kakek kedua, Xiao Xiao tidak mau mainan. Xiao, kakek mohon padamu. Hari ini, hari ulang tahunmu. Apa yang kamu mau? Katakan saja pada kakek. Kakek akan belikan sesuatu. Supaya senang. Xiao, mau apa saja? Bilang ke nenek buyut. Memanjakan cucu. Ini tugas kakek. Kenapa ibu rebut pekerjaan saya? Pergi sana. Nenek buyut, kakek, apa Xiao Xiao boleh minta apapun? Tentu. Xiao mau APA, boleh semua. Kalau begitu Xiao Xiao mau TV besar dan ponsel, juga kacamata terbaik dan mesin cuci terbaik kakek. Bisa beri saya uang juga? Xiao, bisakah kakek beri saya uang juga? Xiao, ribet. Kamu mau TV, ponsel, dan uang. Katakan pada kakek kedua, apa kamu suka bermain game? Anak-anak lain, di usia ini, biasanya nonton TV, main ponsel. Xiao mau. Ya belikan saja. Kakak. Xiao, mungkin dulu, lihat anak lain main. Jadi ingin, tak APA, kakek kedua belikan semua. Beli TV dan ponsel perlu uang. Masih bisa dimengerti. Xiao.
Kenapa mau mesin cuci dan kacamata? Tu apa? Xiao Xiao mau apa? Ya dibeli. Xiao Xiao. TV dan ponsel. Nenek buyut belikan semuanya. Tapi kamu harus berjanji pada nenek buyut setiap hari tidak boleh bermain terlalu lama ya. Nenek buyut Xiao Xiao. Cucu yang baik, akhirnya aku bisa memelukmu. Oh. Kakek akan ajak kamu beli ponsel, TV terbesar. nonton kartun. Kamu hati-hati ya. Jangan sampai jatuh di rumah. Xiao Xiao. Kamu juga pelin-pelin. Bu. Xiao Xiao, ini tempat apa? Nenek buyut kakek, ini Xiao Xiao tempat tinggal bersama ayah ibu. Xiao Xiao, akhirnya kamu pulang. Sudah makan? Nenek menyisakan makanan. Tunggu ya, nenek ambilkan. Nenek Wang Xiao Xiao sudah makan. Mereka. Siapa mereka? Nenek Wang ini nenek buyutku, ini kakekku, kakek kedua, kakek ketiga. Halo semuanya. Silakan masuk. Mari duduk di dalam. Aku buatkan teh. Tidak usah repot. Nenek buyut suruh orang bawa televisi, mesin cuci, dan ponsel semua dibawa ke sini. Xiao Xiao. Mulai sekarang kamu tidak bisa tinggal di sini. Harus ikut kakek pulang ke rumah. Jadi ini, TV dan mesin cuci, harus dibawa pulang. Benar, Xiao Xiao. Kakek kedua bilang, rumah kita sangat besar. Barang-barang ini kita bawa pulang yuk. Kakek kedua Xiao Xiao akan ikut pulang, tapi barang-barang ini hadiah untuk nenek Wang. Ini untukku. Tidak. Xiao Xiao, kamu cari uang, masih harus obati ayahmu. Barang-barang ini, aku tidak mau menerima. Nenek Wang dulu Xiao Xiao dan mamanya pernah kelaparan. Nenek yang memberi kami makan. Saat Xiao Xiao belum bisa cari uang, nenek juga yang meminjamkan. Xiao Xiao selalu ingat kebaikan nenek, tapi Xiao Xiao tak punya uang, tak bisa membalas budi. Sekarang Xiao Xiao punya buyut, ada kakek-kakek Xiao Xiao punya keluarga, bisa membalas kebaikan nenek. Bukankah nenek selalu ingin punya TV? Ditambah nenek sudah tua, setiap hari cuci baju sulit untukmu. Lalu waktu itu HP nenek rusak, Xiao Xiao ingat semua. Jadi Xiao Xiao minta tolong kakek membeli barang-barang ini untuk nenek. Jangan, Cupiker. Xiao Xiao beli TV dan HP, hanya untuk main. Ternyata untuk membalas budi. Anak ini sangat menggemaskan. Xiao Xiaoku. Cucu yang baik. Kakek salah menuduhmu. Kakek selalu mengira Kamu beli ini semua. hanya untuk bersenang-senang. Tak disangka. Kamu ingin membalas budi. Xiao Xiao, anak baik, nenek tidak siapa menyayangimu. Tapi, barang-barang ini, nenek tidak mau menerima. Terimalah ini. Ini hadiah tulus dari anak ini. Anggaplah ini sebagai balasan atas perawatan nenek pada ibu dan anak ini. Tidak boleh, ini tidak bisa. Terimalah ini. Panggil orang. Ya. Bawa barang di mobil, masukkan ke dalam rumah. Baiklah. Nenek terima. Terima kasih. Kakek Chen, Xiao Xiao. Kamu datang? ini untukmu. Xiao Xiao. Ini. Kamu yang belikan? Kakek Chen, bukankah kakek sering bilang mata sudah kabur? Ini kacamata untuk kakek. Xiao Xiao. Anak baik. Kakek. Terima kasih. Nak, kenapa kamu lakukan ini? Tahun lalu mama sakit demam parah, kakek yang bawa becak malam itu antar kami ke rumah sakit. Kakek juga menaruh botol-botol di depan rumah kami. Xiao Xiao tahu semua, terima kasih kakek Chen. Anak baik. Bangunlah. Anak baik. Xiao kami benar-benar sangat berbakti. Aku tidak tahan, ingin menangis. Memang kukuku gu yuan ting. Pandai berterima kasih. Tak lupa jasa orang.
dalam hal ini. Seperti kakek. Mulai hari ini, Xiao Xiao adalah penerus keluarga Gu. Tak ada yang bisa ubah. Nenek, hari ini terima kasih. Anak ini, kita semua keluarga. Jangan bilang-bilang lagi soal terima kasih. Oh ya, one thing. Belakangan ini, pemulihanmu bagaimana? Paman kedua, kata dokter, kondisiku sudah jauh membaik. Mungkin sebentar lagi, aku bisa berdiri. Bagus sekali. Menentuku. Kamu baru sampai. Paman ketiga tak punya hadiah spesial. Begini saja. Vila-vila di belakangmu, sekitar 10 lebih ini, hadiah dari paman ketiga, untuk penyambutan. Cuma 10 lebih villa, lihat sikapmu, kikir banget. Paman kedua juga ada hadiah. Perhiasan di belakangku, senilai 500 juta ini. Untukmu, Kalian sedang apa ini? Wanting. Adalah menantuku. Hadiahnya harus dari mertualah. Menantu. Sebentar. Aku akan transfer 1 miliar ke rekeningmu. Mau dipakai untuk apa? Terserah kamu. Ayah, aku tak ingin apa-apa. Yang ku mau hanya Tingzi. Cepat sembuh. Ars, kenapa tidak, Ma? Pemberian ayahmu, paman-pamanmu, harus diterima semua. Wanting, terima saja. Kamu adalah nyonya, satu-satunya di keluarga Gu. Benar, kedepannya seluruh keluarga Gu akan kuserahkan padamu. Baik. Kalau begitu, terima kasih ayah, terima kasih paman kedua, terima kasih paman ketiga. Xiao, nanti Tante Beza akan ajakmu beli baju baru yang cantik. Bagus kan? Xiao, lebih baik ikut tante kedua. Krimbat, Beli Kosmetik. Biar kamu makin cantik. Tante. Xiao mau sekolah. Aku hampir lupa. Enak selang. Cepat atur. Masakan Xiao ke sekolah elite terbaik. Tenang, Bu. Segera katur. Nenek, Cuan. Suhanyan pulang. Dia juga. Apalagi. Cepat katakan. Dia bawa anak laki-laki. Katanya, anak Cuan Tingzi. Apa? Gu Xuan. Cepat sungkem ke nenek buyut dan kakek. Bu, kenapa aku harus sujud ke mereka? Diam. Mereka familimu. Cepat sungkem, nenek, Pamenggu. Aku tahu kedatanganku, mendadak sekali, 7 tahun lalu. Setelah putus dengan Tingzi, aku sadar, sedang hamil. Kedatanganku ke sini, bukan mau apa-apa, hanya minta keluarga Gu, mengakui Gu Shen, sebagai ahli-waris. Bagaimanapun, Gu Xuan adalah darah, satu-satunya penerus laki-laki. Dia membawa tanda garis keturunan keluarga Gu. Anak baik. Masalah ini, nenek pasti akan memberimu jawaban. Tanda keturunan ini bisa dipalsukan. Mengapa aku harus percaya? Perkataanmu benar? Nona kedua, ini yang dia bawa. Tidena. Laporan tes juga bisa dipalsukan. Jangan lupa duluku. Saat meninggalkan Tingzi, pernah bersumpah. Takkan pernah berubangan lagi. Kakak Ning Shuang, masalah masa lalu, semua salahku. Kau boleh marah padaku, tapi anak ini tak bersalah. Dia benar anak keluarga Gu. Ibu. Hal ini, bagaimana ibu ingin menyelesaikannya? Tunggu sebentar. Enak selang. Anak kedua dan ketiga, Ning Shuang dan Ning Xue, ikut aku ke perpustakaan. Kau Chen Waning, aku melahirkan anak laki-laki untuk keluarga Gu. Menurutmu nanti, harta keluarga Gu yang melimpah akan diwarisi anakku atau putrimu? Anak ini sangat cantik. Senggat.
Apa yang kau lakukan? Aku hanya menyukainya. Ingin menyentuhnya. Kenapa kau panik? Bu, anak ini takkan kuakui. Hanya Xiao Xiao, Kukuku. Benar nenek. Julius Xuanyang. Karena pria lain meninggalkan Tingzi. Sekarang, bawa anak pulang. Siapa tahu anak ini benar anak Tingzi? Tapi anak ini punya tanda lahir keluarga Gu. Kakak, tanda lahir ini juga bisa dipalsukan. Kakak, berhenti bertengkar. Kau pikir aku ingin mengakui anak ini jika... Maksudku, jika anak ini benar anak Tingzi. Maka dia darah daging keluarga Gu. Kita tak boleh menolaknya. Anak ini tak bersalah. Bu. Tapi. Anak ini harus menunggu Tingzi sadar dulu. Biarkan dia putuskan. Tak seorang pun boleh mengambil keputusan. Bocah ini, jika berani meninggalkan Xiao Xiao dan ibunya. aku akan Putus hubungan dengannya. Benar. Dulu sudah kuduga, Xuanyang lisik. Hanya Tingzi yang tertipu. Paman Fu, atur dulu tempat tinggal mereka. Kalian bisa pergi. Aku pergi dulu, Bu. Paman Fu, buat lagi tes DNA. Aku harus pastikan apakah anak ini benar-benar keturunan keluarga Gu. Baik. Masalah ini jangan sampai siapa pun tahu. Ibu dan anak kalian di rumah sementara tinggal. Terima kasih, Nenek. Xian, panggil Nenek Buyut. Nenek Buyut. Bebas dari Ting sekarang masih di rumah sakit. Hal-hal kalian menunggu Ting bangun. Setelah itu, Itu Nenek. Faber, kirim mereka ibu dan anak pergi ke kamar untuk beristirahat. Nona Su, tolong. Ibu siapa bibi itu? Kenapa dia harus tinggal rumah kami? Namanya Suhanyan, juga dianggap Tingji, kuda bambu hijau. Mereka tumbuh bersama. Saya memang pernah jatuh cinta. Tapi, dia pada awalnya, pria lain pergi ke luar negeri, baru saja membuang Tingzi, sekarang bawa lagi, seorang anak kembali. Siapa yang tahu anak ini? Apakah itu Tingzi? Wanting. terlepas dari anak itu. Apakah itu Tingzi? Enda. Itu adalah keluarga kami, nenek yang diidentifikasi. Tingzi. Jika kau berani. Aku akan mengusirnya dari keluarga Gu. Benar. Kami hanya mengenali Wanting. Jika Tingzi berani menghayangimu, paman ketiga Anda, Yang Pertama tidak setuju. Wanting, jangan takut. Seluruh keluarga kami akan mendukung Anda. Aku baik-baik saja. Aku tak peduli. Apa namanya? Anak-anak tidak bersalah. Jika anak ini, itu benar-benar kata-kata Ting. Saya tidak akan mengatakan apa. Aku sekarang adalah harapan. Tingzi bisa bangun dengan cepat. Anak baik. Apa yang kau biar untuk Ting? Nenek menatap matanya. Sakit di hatiku. Apapun yang terjadi, nenek tidak akan memperlakukanmu. Tuan Kesil. Ini kamu nanti, ruang tamu. Ingin melakukan tes paternitas. Untungnya, saya kira. Father, Tuan mencarimu. Baik.
Laporan identifikasi keluar. Tuan Kesil. Memang Tuan Ting. Dajing alami. Karena itu adalah anak keluarga Gu. Maka kita tidak bisa memperlakukannya nanti. Dia adalah Tuan Muda Gu. Itu. Tuan Kesil. Karena itu laki-laki. Itu. Perlakuan dalam keluarga ini. Apakah Anda ingin mengikuti kriteria ahli waris? Faber. D. Aku tak peduli padanya. Apakah pria atau wanita? Kami menjaga keluarga. Ahli waris masa depan. Beda. Dan hanya ada satu. Itu adalah Xiao Xiao. Aku mengerti. Ya. Itu. Nona Su. Sebelum Tinzi bangun, jangan biarkan dia dirugikan. Agar tidak jatuh ke populasi. Ya. Aku tahu itu lucu, jangan percaya padaku. Pasti akan melakukannya secara diam-diam. Tes ayah. Untungnya, aku sudah siap. Tingzi sangat mencintaiku. Ketika dia bangun, pasti akan membawa bayi itu, mengusir wanita yang baik, keluarga Gu ini. Itu harus anakku. Nenek, aku juga ingin melihat Tingzi. Wan Ting, kau tidak sehat. Beristirahatlah dengan baik di rumah. Nenek buyut, terakhir kali kau menderita stroke panas, tubuh tidak baik harus keluar, lebih memperhatikan tubuh. Masih keluarga saya Xiao Xiao yang paling baik. Nenek buyut pasti mendengarkan. Kukuku yang baik. Kakek ini juga takut terkena stroke panas. Kenapa kau tidak peduli dengan kakek? Seberapa besar dirimu, juga mengkhawatirkan anak-anak. Nenek buyut Anda dan kakek lebih memperhatikan tubuh. Aku tahu. Pergi. Paman Fu, makanan hari ini sangat lezat. Wanita muda makan lebih banyak jika dia suka. Lihatlah kurus Anda. Ini semua hal sangat tidak enak, aku mau steak. Tuan Kesil. Sekarang masih pagi. Makan steak di siang hari. Aku tak peduli, aku akan makan sekarang. Apakah kamu tuli? Biarkan kau melakukannya. Apakah Anda tidak bisa membedakannya? Siapa tuan rumah ini? Anakku adalah keluarga Gu, satu-satunya pria. Ali waris Gu, apa yang akan dia makan? Apa yang kau lakukan? Anda, tutup mulut, keluarga ini tidak bisa. Tiga kecilmu. Paman Fu adalah orang yang baik, Anda tidak bisa menggertaknya, dan ibuku bukan anak ketiga. Ibumu adalah anak ketiga, kau anak kecil, apakah ini akan membuatmu berbicara? Tuan Kesil. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu? Bagaimana dengan wanita muda? Anakku bilang, ada masalah APA, saya dan Tingzi. Ibunya menendang. Menjadi anak ketiga. Gadis ini bukan spesies liar. Apa itu? Anda mengatakan siapa yang merupakan spesies liar. Anda mengatakan siapa yang merupakan spesies liar. Suster Mbonbiko. Tidak berarti itu. Xiao Xuan, dia baru saja kembali dari luar negeri. Tidak terbiasa dengan makanan di rumah. Hanya ingin steak. Faber dia bahkan tidak melakukannya. Xiao Xuan adalah keluarga Gu. Satu-satunya pria. Dia adalah pewaris Gu. Sekarang bahkan satu orang berani melihatnya. Tidak terbiasa makan. Calo begitu, Jean Macan. Kembali ke luar negeri untuk makan steak. Keluarga kami tidak akan pernah berhenti. Wan Ting. Lihat wajahmu. Saudari kedua. Membawa Anda untuk melakukan perawatan wajah. Kau ingat, kau adalah keluarga kami, nenek muda. Beberapa orang ini, hanya 3 kecil. Terima kasih, kakak kedua. Xiao Xiao. Bibi kedua ingin berbicara dengan ibunya. Keluar sebentar, Anda bermain di rumah.
Jika seseorang menggertak Anda, kau akan menelpon ermu. Que t'as eu apa? Bagus sekali. Ibu, aku lapar. Makan tahu makan. Wanita muda. Ayo kita keluar dan bermain. Baiklah, oke. Ibuku pernah bilang kau anak liar, ini rumahku, mainan ini, dan semua yang di sini semua milikku. Aku larang kau main barang-barangku. Aku bukan anak liar, kembalikan. Berani-beraninya kau pukul aku. Tuan muda. Bagaimana bisa hina Nona besar? Sebagai anak liar, cepat minta maaf pada Nona. Kamu siapa? Hanya pilihan. Berani tuduh anakku? Maafkan saya, Nona Su. Sujud minta maaf pada anakku. Maaf, Tuan Muda. Maaf, Nona Su. Ini salahku. Bu, dia mukul aku, suruh dia sujud padaku. Denga? Sujud. Minta maaf pada Xiaoxian. Dia yang rebut mainanku. Dia pukul aku. Kenapa aku harus minta maaf? Karena anakku ahli waris. Satu-satunya keluarga Gu. Kau anak haram. Berani melawan dia? Aku tanya sekali lagi. Mau minta maaf atau tidak? Dasar haram. Hari ini kau akan tahu siapa nyonya rumah ini. Beranti. Nona Su, berani pukul Nona besar? Anak haram ini berani pukul Xiaoxian, memberi pelajaran. Ada masalah? Nanti nenek dan Tuan Pulang, Tauko, menganiaya Nona, takkan memaafkanmu. Paman Fu, sudah tua, otakmu juga tumpul? Xiaoxian, ahli waris laki satu-satunya, penerus keluarga Gu. Kau pikir nenek dan paman Gu akan demi anak haram menyalahkanku? Kakak Tingzi dulu sangat menyukaiku. Anda paling tahu, menurutmu saat dia bangun, dia akan pilih aku, atau anak haram ini, dan ibunya yang lumpuh. Walau nenek bilang, ahli waris keluarga Gu adalah Nona besar. Tapi, melihat Tuan Muda cinta pada Nona Su, mungkin akan pilih dia dan Tuan Kesil. Ini. Nona Su, apa yang kau lakukan? Apa yang kulakukan? Tentu usir anak haram dari keluarga Gu. Paman Fu, jika kau berani halangi, pergi bersama Si Haram. Keluar dari sini. Biarkan aku masuk. Biarkan aku masuk. Setelah operasi, Tuan Gu, pemulihannya sangat baik. Diperkirakan, tidak akan lama lagi, akan sadar. Nenek. Tangan Tingzi Bergerak. Tingzi. Tingzi. Nenek, bagaimana Wanting dan Xiao-Xiao? Tenang saja. Xiao-Xiao dan Wanting di rumah. Mereka baik-baik saja. Ini. Kenapa aku di rumah sakit? Aku ingat. Setelah Xiao-Xiao lahir, aku mau bawa mereka pulang ke rumah. Tuan Gu, Anda tiba-tiba kambuh dan koma.
Sudah 6 tahun. 6 tahun. Aku koma selama 6 tahun. Tingzi, kamu tidak tahu. Selama 6 tahun kau koma, Wanting yang selalu, dia menyumbangkan darahnya, untukmu, menyelamatkanmu. Dan Xiao Xiao. Dia kerja untuk biaya pengobatanmu, masih kecil sudah harus mengais sampah dan jualan. Aku bersalah pada mereka. Nenek, aku harus menemui mereka. Aku akan tebus kesalahanku. Ganti rugi, pikirkan dulu Su Hanyan dan anakmu. Bagaimana mengatasinya? Su Honyen, Anak apa? Aku hanya punya Xiao Xiao. satu anak perempuan. Su Hanyan bawa pulang seorang anak laki-laki, katanya anakmu, Nenek Tanya, anak Su Hanyan, atau Xiao Xiao. Pilih mana? Tentu pilih Xiao Xiao. Aku sudah tidak cinta pada Su Honyen. Baik. Memang cucu keluargaku. Ayah, nenek, aku pulang sekarang. Aku harus temui mereka sekarang. Baik. Pelan-pelan, bu. Nenek, Tingzi, pulang. Pulang. Anak yang duduk di pintu. Bukankah itu Xiao Xiao? Xiao Xiao. Xiao Xiao. kenapa kamu? Ayah sudah bangun? Ayah, Xiao Xiao bukan anak liar, Xiao Xiao anak ayah. Xiao Xiao pasti. Bukan anak liar. Xiao Xiao baik ya. Jangan nangis lagi. Siapa yang berani bilang, cucuku anak liar? Aku tidak akan diam. Itu Gusuan, dia merebut mainanku dan menghinaku. Bilang aku anak liar tak punya ayah. Lalu tante itu, mengusirku keluar. Ayah, apa Xiao Xiao benar anak liar? Omong kosong. Kamu adalah anak kesayangan ayah. Mana mungkin anak liar? Mama istri sah ayah, tapi kenapa tante itu hina mama sebagai pelakor? Mengusir Xiao Xiao kami. Aku akan habisi dia. Berani melawan langit. Berlagak seperti tuan rumah keluargaku. Selesaikan masalah ini. Jika Wanting dan Xiao Xiao tersakiti, aku takkan memaafkanmu. Kemarilah. Nenek, tenang saja. Aku tak akan biarkan Wanting Xiao Xiao sedih. Mulai minggu depan kita, Perjitiap Minggu, sais-tu jus? Tingzi. Tingzi sudah bangun. Xiao Xiao. Mama, Xiao Xiao kenapa? apa yang terjadi? Su Honyen ini, menggusir Xiao Xiao. Gu Tingzi, tak peduli hubunganmu dengan Su Hanyan. Jika kami mengganggu, kami bisa pergi. Kami akan meninggalkanmu. Tapi dia tak boleh menyakiti Xiao Xiao. Wanting. Kau istriku. Xiao Xiao putriku. Mana mungkin aku anggap kalian mengganggu. Ini salahku, semua ini kesalahanku. Tenang Wanting, aku akan bertanggung jawab. Su Honyen. Keluar sekarang. Tingzi. Tingzi, aku sangat merindukanmu. Xiao Xian panggil ayah. Ibu. Su Hanyan. Bagaimana mungkin aku punya anak denganmu? Seingatku, aku tidak pernah menyentuhmu. Anak ini sebenarnya berasal dari mana? Apa, Tingzi? Kamu tidak pernah menyentuh Su Hanyan. Kalau begitu, anak ini bukan anak Tingzi. Mencari anak haram. Berpura-pura menjadi tuan muda keluargaku. Su Hanyan benar-benar mencari mati. Tingzi, ini tidak seperti itu. Dengarkan penjelasanku.
Orang jahat, tidak boleh menggertak ibuku. Kamu bukan ayahku. Lepaskan ibuku. Lihat, anak itu sudah mengakuinya. Anak ini sebenarnya berasal dari mana? Tingxi, Xiaoxian, dia benar-benar anakmu. Apa kau lupa? 4 tahun lalu, saat pesta reuni teman sekelas, kamu mabuk, dan malamnya datang ke kamarku. Tidak lama setelah malam itu, kita putus. Lalu aku menyadari bahwa aku hamil, tapi aku tahu perpisahan itu menyakitimu. Jadi aku tidak berani mencarimu. Tingxi, kau masih mencintaku kan? Xiao Xuan benar-benar anakmu. Tes DNA sudah dilakukan. Tidak mungkin palsu. Ini. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa aku tidak ingat? Tingxi, Xiaoxian bilang, dia merindukan ayahnya. Jadi aku membawanya ke keluargaku. Ingin dia bertemu denganmu. Karena kau tidak suka, kami berdua. Kalau begitu, aku akan membawanya pergi. Xiaoxian, maafkan aku. Ini salah ibu. Ayah tidak mau mengakuimu. Ibu Xiaoxuan adalah anak yang tidak diinginkan. Ayah tidak mau mengakui Xiaoxuan. Xiaoxuan akan pergi saja. Gu Xuan, memang anak keluarga Gu. Aku sudah memverifikasi ini. Masalahnya sekarang adalah bagaimana cara menangani ibu dan anak ini. Kau perlu mengambil keputusan. Anak itu boleh tinggal, tapi Su Hanyan harus keluar dari keluarga Gu. Karena Wan Ting adalah istriku, barulah keluarga Gu, nyonya muda yang sebenarnya. Tingxi, kenapa kau bisa melakukan ini padaku? Xian, apakah dengar? Ayah tidak menginginkan ibu lagi. Ini salah ibu. Ibu seharusnya tidak membawamu ke sini. Ibu akan pergi sekarang. Dengarkan kata-kata ayah, dan tinggal di sini dengan baik. Aku tidak mau meninggalkan ibu. Aku hanya ingin ibu. Aku tidak mau ayah lagi. Masalah orang dewasa. Jangan lebatkan anak kesel. Anak-anak tidak bersalah. Nenek, biarkan mereka berdua. Tinggal di sini. Wan Ting paling pengertian. Ikuti kata Wan Ting. Ibu dan anak itu, tinggallah di sini. Tapi, tidak bisa tinggal di rumah ini. Di luar sana, cari villa baru untuk mereka tinggali. Rumah ini, hanya Wan Ting dan Xiao Xiao yang jadi nyonya rumah keluarga Gu. Wan Ting, terima kasih. Tenang saja, aku takkan ganggu hidupmu dengan Tingxi. Aku hanya tak ingin seorang anak jauh dari ibunya. Tapi soal hari ini, kau mendorong Xiao Xiao keluar. Harus minta maaf. Cukup minta maaf saja? Xiao, maafkan aku. Soal yang lalu, salah. Wanita, dan kau, si kecil manis, tunggu saja, cepat atau lambat, kalian, satu persatu, akan kuusir dari keluarga Gu. Aku selalu merasa, Gu Xuan bukan anakku. tidak bisa, harus cari orang untuk selidiki, soal Su Hanyan. Sudahlah. Jangan menghalangi, cepat pergi. Xiao. Hari ini kau terluka. Nenek buyut sudah suruh orang, buatkan makanan enak untukmu, semua makanan kesukaanmu. Xiao, besok sekolah di tempat baru. Senang tidak? Senang. Xiao. Kalau di sekolah, harus dengar kata guru. Kalau ada yang kurang ajar, beritahu nenek buyut. Akan kupatahkan kakinya. Baik, nenek buyut. Baik. Sampai jumpa, nenek buyut. Pergilah. Nyonya tua. Tuan muda Quan juga sudah siap. Hari ini juga sekolah. Apa Anda mau?
Dia punya ibu. Aku tak peduli. Kepala sekolah, kita tunggu apa hari ini? Yang datang ke sekolah kita hari ini. Orang terkaya di Dacia, pewaris keluarga Gu. Dia ingin datang ke sekolah kita. Ini kehormatan besar. Ini pewaris keluarga Gu, benar begitu? Cantiknya dia. Cepat, Kemarila. Kami sudah menyiapkan kelas terbaik untuk putri kecil ini. Kila terbaik, Aigreko. Siapa bilang dia pewaris Gu? Anakku yang pantas, pewaris keluarga Gu. Nyonya, Anda adalah? Saya nyonya muda keluarga Gu, istri Gu Tingji, Su Hanyan. Anak saya bernama Gu Xian. Dia yang seharusnya jadi keluarga Gu, pewaris yang sah. Tapi, tadi kepala pelayan keluarga Gu, Fubo menelepon dan berkata, pewaris keluarga Gu bernama Xiao Xiao, bukan Gu Xian. Apa yang dikatakan seorang pelayan? Kalian percaya? Tanya saja dia, siapa namanya? Nak, kepala sekolah bertanya, siapa nama lengkapmu? Kepala sekolah, nama saya Chen Xiaoqiao. Dengar itu, seorang pewaris dari keluarga Gu. Bagaimana mungkin bermarga Chen? Nona Su, saya juga bingung. Tuan muda, Kemari. Sekarang, saya akan mengantar Anda ke kelas. Nona Su. Lalu Chen Xiao ini. Dia adalah? Dia hanya keluarga Gu, anak Sireng Penggasu. Silakan, Tuan muda. Tuan muda Gu. Ini posisi terbaik, pemandangannya luas. Dekat dengan guru. Lumayan. Camus. Duduk di sana. Guru, Xian kami, mohon bantuannya. Jangan khawatir. Nona Su. Tentu. Apa yang kamu lakukan? Guru, Chen Xiaoxiao memukulku. Kalian berdua masih di sini. Sedang apa? Cepat keluar. Shen Xiaoxiao. Beraninya kamu, berani menggetak Tuan Muda Gu. Aku tidak memukulnya. Dia yang pertama melempar barang-barangku. Aku hanya melihatmu mendorongnya. Tuan Muda Gu adalah? Pewaris masa depan keluarga Gu, seperti anak emas. Bagaimana mungkin dia membuang barang-barang anak seorang pengasuh? Lagi pula. Bahkan jika Tuan Muda Gu menggertakmu, itu pantas untukmu. Aku bukan anak seorang pengasuh. Nenek buyut bilang, ibuku adalah keluarga Gu, nyonya muda yang dinikahi secara sah. Siapa nenek buyutmu? Nenek buyut adalah nyonya tua keluarga Gu. Nyonya tua keluarga Gu? Kamu, anak seorang pengasuh, benar-benar tahu bagaimana menyanjung diri sendiri. Kamu berbohong tanpa melihat. Di mana ini, sekarang, segera. Minta maaf pada Tuan Muda Gu. Dia yang pertama melempar barang-barangku. Kenapa aku harus minta maaf padanya? Oke. Lihat seberapa lama kau bisa keras kepala. Pergi berdiri di sana sebagai hukuman. Ketika kau sudah mengerti, minta maaf dan baru kembali. Cepat pergi. Guru Li. Kepala sekolah, ada yang bisa saya bantu? Apa yang terjadi di sini? Murid Kelasatu. Kenapa dihukum berdiri saat awal sekolah? Kepala sekolah. Anda tidak tahu. Dia memukul pewaris keluarga Gu. Tuan Muda Guxion. Apa? Sudah keterlaluan. Kau berani memukul Tuan Muda Gu? Biarkan dia berdiri. Di sini Sepanjanggari.
Jangan beri dia makan siang. Baik, kepala sekolah. Kapan Xiao Xiao akan pulang dari sekolah? Nyonya tua. Nona baru saja pergi ke sekolah. Masih lama sampai jam pulang sekolah. Benar juga. Baru sebentar tidak melihatnya, hati saya terasa sangat hampa. Saya juga tidak tahu apakah Xiao Xiao sudah terbiasa di sekolah. Anak ini sudah bijaksana sejak kecil. Jika dia merasa sedih, dia hanya akan memendamnya di dalam hati. Tidak bisa, saya harus pergi ke sekolah untuk melihatnya sendiri. Fubo, siapkan mobil ke sekolah. Baik. Silakan, Nyonya tua. Ada apa? Anda bisa menelepon saja. Kenapa repot-repot datang sendiri? Saya hanya ingin melihat-lihat. Tenang saja, anak itu ada di sekolah kami. Saya jamin dia tidak akan merasa sedih sedikit pun. Baguslah kalau begitu. Saya hanya merindukan anak itu. Baru sebentar tidak melihatnya, hati saya sudah sangat cemas. Baik, silakan lewat sini, Nyonya tua. Mari kita lihat. Lihat itu dia, anak yang saya maksud. Berani merebut ayahku. Aku tidak merebut ayahmu, kau bohong. Kau merebutnya, ibumu imut. Kau anak yang tidak diinginkan, anak. Siapa bilang dia anak haram? Siapa yang mengajarimu berkata seperti itu? Aku... Nyonya tua, Jean marah. Anak-anak tidak mengerti. Mulut anak-anak tidak bisa dipegang. Nyonya tua, lihat. Tuan muda kesil sudah ketakutan. Sebenarnya dia hanya salah bicara. sebenarnya. Sebenarnya ini semua salah Xiao Xiao. Benar, ini semua salah Xiao Xiao. Dia sebelumnya memukul Tuan Muda, makanya Tuan Muda sangat marah. Xiao Xiao, kau memukul Guxian? Guxian yang duluan membuang barangku. Dia buang. Dia juga memarahiku. Katanya aku anak yang tidak diinginkan. Itu bohong besar. Tuan muda itu siapa? Mana mungkin dia membuang barangmu? Nenek, anda tidak tahu. Xiao Xiao ini. Dia itu cuma anak dari pengasuh. Dulu, dia bahkan mengaku sebagai ahli waris keluarga Gu. Dia melakukan kesalahan. Tidak tahu malu. Jadi, kuhukum dia berdiri di sini. Anak dari pengasuh? Kamu yang menyuruhnya berdiri di sana? Anda benar, Nyonya tua. Xiao Xiao ini. Di usia yang begitu muda. Dia tidak belajar dengan benar. Dia hari pertama sekolah. Dia meniru pewaris keluarga Gu. Berani memukul Tuan muda. Perilaku seperti ini harus dihukum berat. Saya akan memecatnya hari ini. Nyonya tua, apa ini? Xiao Xiao. Bayar konsisten nenek lihat. Apa kamu ketakutan? Cicit nenek. Cicit nenek. Aku beritahu kamu, Xiao Xiao adalah pewaris keluarga Gu. Apa? Xiao Xiao adalah pewaris Gu, tapi nama keluarganya Chen. Fubo memberitahunya. Nona muda kami menggunakan nama keluarga ibunya. Dan, saya enggak. Sebelum Nona muda masuk sekolah. Saya sudah menelepon sendiri, memberitahumu. Kenapa kamu bisa salah? Atau, ini memang disengaja? Tidak. Nona Su yang bilang. Dia bilang, pewaris sejati keluarga Gu adalah Gu Xuan. Mengatakan Xiao Xiao ini adalah anak pembantu. Nyonya tua, saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu. Nyonya tua. Tuhanyan lagi. Xiao Xiao, cicit nenek yang salah. Cicit nenek membuatmu menderita. Jangan khawatir, sekarang aku akan menuntut keadilan untukmu. Pergi. Bawa dia pulang. Pergi. Fubo, panggil semua orang keluarga Gu. Suruh mereka semua kembali. Ya. Ibu, ada apa terburu-buru? Ya, siapa yang membuatmu marah? Nenek, ada apa? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi?
Xiao di sekolah hari ini, Daigeng. Xiao Xiao. Katakan pada kakek, siapa yang mengganggumu? Cucu perempuan Gu Yuanting. Berani diganggu? Aku belum selesai dengannya. Kak, Xiao baik-baik saja. Baik-baik saja? Cepat beritahu kakek, siapa yang mengganggumu? Yang mengganggu Xiao adalah Gu Xuan. Yang paling dibenci adalah Su Hanyan. Dia berani mengatakan Xiao adalah anak pembantu keluarga Gu. Ini juga bukan salah anak-anak. Anak-anak diajari oleh orang lain. Xuanyan ini. Nenek, Anda mengkari saya? Kakak kedua, apa aku melakukan kesalahan? Apa yang aku lakukan salah? Apakah kau yang mengajari Gu Xuan untuk mengatakan bahwa Xiao kita adalah anak yang tidak diinginkan? Adalah anak seorang pengasuh. Apakah kau berbicara omong kosong di luar? Mengatakan Gu Xuan adalah pewaris keluarga Gu? Siapa yang memberimu keberanian? Aku beritahu padamu, satu-satunya pewaris keluarga Gu adalah cucuku, Xiao. Kakak tertua benar. Kakakku benar. Kami hanya mengakui Xiao, bayi yang satu ini. Kau pikir dirimu siapa? Kata ini ingin menikahi putri raja. Lia dulu apakah kupenta atau tidak? Chen Wanting dan putrinya ini benar-benar punya cara yang bagus, bahkan membuat keluarga Gu, orang tua ini, sangat melendangi mereka. Tunggu saja. Nenek, Paman Gu, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku dibutakan oleh keserakahan. Aku melakukan kesalahan karena cemburu. Kalian maafkan aku saja. Kali ini saja ya, anak itu masih kecil, dia tidak mengerti apa-apa. Tingzi, Xiao adalah anakmu. Gu Xuan juga anakmu. Bawa dia pergi. Keluarga Gu kami akan memberikan kalian sejumlah uang untuk menjamin ibu dan anak hidup tanpa kekurangan. Apa katamu? Kau tidak menginginkan kami lagi? Xiao Xian, cepat mohon pada ayahmu. Dia tidak menginginkan kau dan ibu lagi. Ayah, jangan salahkan ibu. Ini semua salahku. Ayah, jangan usir aku dan ibu pergi. Baik, aku mohon. Wanting. Neh. Mulai sekarang kau adalah keluarga Gu kami, calon nyonya rumah masa depan. Urusan keluarga Gu kami, akan kau yang kelola. Masalah hari ini, biar kau yang tangani. Baik, kau yang memutuskan masalah ini. Kami semua mendengarkanmu. Benar, Wanting yang memutuskan. Kami mendengarkan ipar. Wanting, aku salah. Ini semua salahku. Demi Tingzi, demi Xiao Xuan yang masih kecil. Maafkan aku kali ini saja. Tingzi, dia ada mengatakan sesuatu yang benar. Gu Xuan adalah anakmu. Kebencian orang dewasa seharusnya tidak melibatkan anak-anak. Anak-anak tidak bersalah. Benar, Tingzi. Ini semua salahku. Hukum saja aku jika kau mau. Xiao Xuan tidak bisa kehilangan ayahnya. Jadi maksudmu, maafkan mereka sekali lagi? Tapi jika kita memaafkan mereka, Sekali lagi, jika mereka mengganggu Xiao lagi, apa yang harus kita lakukan? Aku benar-benar tidak akan melakukannya lagi. Aku bersumpah, aku tidak akan melakukannya lagi. Membiarkannya terus mendidik Gu Xuan hanya akan menyakitinya. Jadi maksudmu? Sebaiknya, tempatkan Gu Xuan di sini. Biar aku yang mendidiknya. Agar Gu Xuan tidak terpengaruh buruk. Apa katamu? Chen Wanting, apa niatmu sebenarnya? Kakak Tingzi, jangan percaya padanya. Dia paling jahat. Dia hanya ingin merusak Xiao Xuan, agar Xiao Xuan tidak mengenaliku sebagai ibunya. Chen Wanting, kau merebut Tingzi dariku. Apakah kau ingin merebut anakku juga? Kau mau merebut semuanya? Sebelumnya, tentang aku dan Xiao. Aku tidak bilang, bukan berarti aku memaafkanmu. Memaafkan? Kenapa kau harus memaafkanku? Kau yang merebut anakku. Ku beritahu kau. Kau ingin membesarkan Xiao Tuan? Tidak mungkin. Baik, kau tidak setuju? Kalau begitu biar Tingzi segera mengirim kalian berdua, ibu dan anak, ke luar negeri. Bagus, tidak salah lagi. Keluarga Gu, dengan sikap seorang kepala keluarga, Wanting benar. Anak itu tidak bersalah. Tidak boleh karena kesalahan orang dewasa, kita merusak hati anak itu. Pilihannya,
Kalian berdua, sekarang kemasi barang-barangmu, dan tinggalkan keluarga Gu, atau Gu Xuan tetap di sini. Dia tetap menjadi bagian dari keluarga Gu, Tuan Muda. Kau tinggalkan keluarga Gu, tentu saja. Kami tidak akan menghalangimu untuk mengunjungi Gu Xuan. Tidak boleh. Xiaoxian sama sekali tidak boleh meninggalkan keluarga Gu. Kalau tidak, semua usahaku selama ini akan selesai semua. Chen Wanning, kau tunggu saja nasibmu. Baik. Asalkan Xiao Xuan bisa tetap di keluarga Gu, tinggal bersama kalian. Apapun akan kulakukan. Aku segera pergi. Bagus. Keluarga Gu. Diserahkan ke Wanting. Aku jadi tenang. Wanting, cara kamu menangani masalah ini sangat bagus. Selain menjaga reputasi keluarga Gu, juga menghukum Su Hanyan. Itu karena Wanting baik hati, tidak ingin berurusan dengan Xuanyang Laji. Tingji, lihat ulahmu ini. Kalau bukan karena kamu, Tingting dan Xiao Xiao tidak akan sampai menderita kengginan seperti ini. Nenek, maafkan aku. Ini kesalahanku. Kalau kedepannya kamu menyakiti Tingting dan Xiao Xiao, akan kupatahkan kakimu. Nenek jangan khawatir. Aku berjanji, kalau sampai dia tersakiti lagi, ku berani dihukum langit. Tingzi, jangan bicara sembarangan. Wanting, maafkan aku. Sungguh maaf. Xiao Xiao sayangku. Baru sehari tidak bertemu. Kakek sangat merindukanmu. Oh. Kakek ajak kamu ke taman, luar untuk bermain. Tidak usah peduli mereka. Kakek bisa ajak Gu Xuan juga. Gu Xuan. Dia bilang beberapa hari lalu, kamu anak nakal. Kamu tidak marah? Xiao Xiao marah kakek, tapi Xiao Xiao tahu Gu Xuan bukan anak jahat, dia cuma diasuh tante jahat. Xiao Xiao sayangku. Kakek sangat menyayangimu. Kamu sangat bijaksana. Anak ini membuat sedih. Benar. Dia lebih bijak dari kita, yang sudah dewasa. Xiaoxian. Kita main bersama. Aku tidak mau main dengan kalian penjahat berkongsi menyakiti ibuku. Lihatlah, Gu Xuan tidak mau main. Bagaimana ini? Tenang kakek, lihat caraku. Apa yang kau lakukan? Xiao pergi kemana? Ayo kita periksa. Cepat-cepat. Pergi sana, aku tak mau main denganmu. Mau main denganku atau tidak? Kalau tidak mau kupukul kau, lagian kau tidak bisa mengalahkanku. Kau rebut ayahku, usir ibuku dan sakiti aku. Benar. Kalau kau tidak mau main denganku, akan kusiksa kau tiap hari. Katakan mau main atau tidak. Stop menarik rambutku, aku mau main, sudah cukup. Nanti, kalau tidak mau dengar kata-kataku, setiap hari akan kupukul kau. Cepat panggil kakak. Aku jelas lebih tua darimu. Harusnya kau panggil aku kakak. Tidak, kau harus panggil aku kakak. Atau kubacok kau, panggil atau tidak. Kak. Gadis kecil ini, belajar gaya sok jago dari mana? CEO Galak Pinkala Samadia. Cicitku ini memang mewarisi sifatku. Wanita bernama Chen Wanting itu berani-beraninya menitipkan Gu Xuan di keluarga Gu, lalu mengusirku keluar. Yang paling menyebalkan, orang-orang tua di keluarga Gu, seperti buta semua, malah nurut dia saja. APA Amerika tidak akan tahu identitas asli Xuan? Tidak mungkin. Orang tua itu diam-diam tes DNA. Tapi rambut Chen Xiaoxiao sudah kuganti sebagai sampelnya. Sekarang keluarga Gu sama sekali tidak curiga akan identitas asli Gu Xuan. Baguslah. TAPI. Katanya Gu Tingxi sangat mencintaimu? Masa dia tega melihatmu diusir begitu saja? Itu semua ulah Chen Wanting. Tingxi tetap mencintaiku. Hanya saja, Anastasia APA yang dipakainya. Sampai orang-orang tua keluarga Gu dan Tingxi tunduk padanya.
Sekarang Gu Xuan tinggal di sana, jangan-jangan Chen Wanting akan merusaknya, nanti dia tidak mengakuimu sebagai ibu, itu baru masalah. Mana mungkin. Aku paling tahu sifat anakku, dia pasti akan selalu memberontak, di sana tanpa kehadiranku, membuat keluarga Gu kacau balau. Nanti Chen Wanting takkan sanggup menghadapinya, orang-orang tua keluarga Gu akan merengek minta aku kembali. Mau merebut anakku dariku, mimpi. Lain kehidupanlah. Berhenti kejar aku. Sudah. Kakek menyerah. Kakek tidak kuat lari lagi. Menyerah. Kakek menyerah. Benar-benar tak sanggup. Kalian main sendiri saja. Ya? Tidak mau, aku mau main sekarang. Aku mau main. Bangun, cepat bangun. Sudah, kalian main sendiri saja. Kakek benar-benar kelelahan. Kakek capek. Aku tidak mau. Aku mau main dengan kalian sekarang. Xian, sini. Kakek sudah tua, perlu istirahat. Setelah makan, nanti main lagi ya. Tidak mau. Aku mau main sekarang. Kalian semua jahat padaku. Kalau masih rewel, kupukul kau. Memang ada yang bisa mengatasinya. Xian harus ditangani Xiao. Aku nggak mau makan ini. Aku mau makan burger, aku mau ayam goreng. Cepat makan, jangan pilih-pilih makanan. Nek, biar aku bantu. Aku juga mau bantu. Enggak apa-apa. Papa, Mama ada petir, aku takut. Aku juga takut. Jangan takut, sini. Mama peluk kalian tidur. Mama. NAK. Biar Mama lihat, gimana, di keluarga Gu, ada yang nakal sama kamu? Kalau Chen Wanting ada jahat ke kamu? Mama Tante Wanting baik banget sama aku. Aku suka sama dia. Dia bukan orang jahat seperti kata Mama. Chen Wanting ini, sok baik sekali ya. NAK, kamu masih kecil. Belum paham jahatnya dunia. Dengarkan ibu ya. Chen Wanting itu, wanita jahat, perhatiannya padamu, Samuel Paul Sebelaka. Jangan sampai kamu tertipu olehnya. Bukan, Bu, Tante Wanting baik sekali kok. Tiap malam dia dongengin aku loh. Ibu jangan marahi dia lagi. Gu Xiao, ayo pulang. Bu, Tante Wanting. Chen Wanting. Lihai juga kau ya. Bahkan anakku sendiri membela dirimu. Kalau kau tidak mati, mana mungkin aku kembali ke Gu? Jadi nyonya keluarga Gu? Aku mau kau bantu satu hal. Buat si lumpuh ini lenyap dari muka bumi. Wanting, kondisimu sudah membaik. Syukurlah. Bada di hatiku ini. Akhirnya jatuh juga. Zayang, ini semua salahku.
Waktu itu kalau bukan karena transfusimu, takkan begini keadaannya. Sayang, jangan ngomong konyol. Ini kewajibanku. Bu, ibu sudah bisa berdiri. Tante Wanting. Bu, kami mau main keluar, temani kami yuk. Baiklah, ibu ajak kalian main. Ayo. Apa ini? Ini hasil penyelidikan. Gu Xuan bukan anak kandungku. Apa? Dia anak Su Honyen dengan mantan kekasihnya di LN. Keluarga mereka hampir bangkrut. Utang menumpuk. Dia bawa anaknya pulang. Incar harta keluarga Gu. Tutup lubang utang. Tapi dulu, sudah tes DNA. Hasilnya? Nenek. Kurasa, dia yang meinen Sampel, dipalsukan. Makanya, Keter Lalyuan. Suhanyen ini. Sungguh menjijikkan. Anakku. Kalau Bukandara kita. Harus segera usir dari keluarga Gu. Tapi. Gu Xuan ini. Wala Bukandara Dajing. Tapi. Sudah lama dipelihara. Pasti ada ikatan batin. Akar masalahnya ada di orang tua. Bukan salah anak-anak. Semua. Ini semua rencana Suhanyen. Tingji. Panggil dia kemari. Konfrontasi langsung. Suruh dia bawa Gu Xuan pergi dari keluarga Gu. Mengerti, Nenek? Hello? APA? Ada APA? Telepon siapa? Wanting den Xiao Xiao. Die Kulik. Nenek? Kakak, apa yang terjadi? Sebenarnya ada masalah apa? Wanting dan Xiao Xiao diculik. Kok bisa begini? Siapa pelakunya? Berkelahi dengan keluarga Gu. Berani ganggu anggota keluarga kita? Masih perlu tanya? Pasti. Itu si Suanyon Lisik. Karakan Semua. Kekuatan keluarga Gu. Gali tanah sedalam apapun. Harus temukan Wanting. Dan Xiao Xiao. Sayap. Xiao Xiao Benggan. Dasar lacur. Kenapa kamu ada di sini? Kalau bukan karena kamu. Kak Tingji milikku. Posisi nyonya muda keluarga Gu, juga milikku. Semua harta keluarga Gu, harusnya jadi milik anakku Gu Xuan. Su Honyen. Aku mohon, apapun yang kau mau akan kuberi. Lepaskan Xiaoxia. Lepaskan dia. Aku memohon padamu. Lepaskan Xiaoxia. Mimpi. Posisi nyonya muda keluarga Gu, milikku. Semua ini harusnya jadi milikku dan anakku. Karena kalian berdua, aku kehilangan segalanya. Aku ingin kau mati. Jangan sakiti ibuku, jangan pukul ibuku. Zhenggan. Xiao Xiao. Kalian berdua, pergi ke neraka bersama. Ibu jangan lukai Xiao Xiao. Dan Tante Wanting, mereka baik hati. Baik Heitai. Kau ikut disuap mereka, iya kan? Mereka merebut ayahmu. Mereka ambil semua yang kau punya. Kau masih menganggap mereka baik hati? Matilah kalian semua. Ibu jangan. Minggir. Dasar pengkhianat. Berhenti. Su Honyen. Wanting. Xiao Xiao. Ayah. Jangan takut. Ayah akan menyelamatkan kalian. Tingzi. Kau benar-benar gila. Berani-beraninya menyandera istri dan anakku. Kau cari mati. Tangkap dia sekarang. Lepaskan aku. Lepaskan aku.
Nenek buyut ayah, kumon, maafkan ibuku, bolehkah? Enek, ibumu telah berbuat salah, harus menerima hukuman. Berani-beraninya, menyandera keluarga Gu Yuanting. Menantu dan cucu perempuan. Ini bunuh diri, bawa pergi sekarang. Kakekku mohon, maafkan ibuku, aku bersujud padamu. Tidak mungkin. Bibi Wanting, tolong selamatkan ibuku. Aku mohon. Ayah, Barasan, kalau bukan karena Gu Xuan, aku dan Xiao Xiao mungkin sudah terbakar. Kali ini, Demi, anak ini, biarkan dia hidup. Demi sang anak, kau boleh hidup. Tapi hukuman mati dihapus. Hukuman tetap berlaku. Bawa dia ke kepolisian untuk diadili. Terima kasih Nenek Buyut. Nenek, Suagnon di Penjara. bagaimana dengan anaknya? Kemari. Ayah. Nenek. Kalau bukan Gu Xuan tadi, aku dan Xiao Xiao mungkin sudah tewas. Bagaimana jika anak ini kuserahkan padaku? Setelah ibunya bebas, akan ku kembalikan. Anak baik, kau sudah menderita, ayo pulang dengan nenek.